gue mulai muntahin makanan yang gue makan. Gue habis makan banyak, gue ngerasa bersalah, gue muntahin. Lama-lama cuman makan dikit aja gue muntahin. Makan popcorn pas sambil nonton bioskop aja gue muntahin. What's up people, welcome to my very first podcast. Jadi sedikit perkenalan, karena pepatah bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalin, nama gue Justin Chang. Dan di podcast kali ini gue akan banyak bahas hal-hal seputar anak muda. Oke, segitu aja. Without further ado, mari kita mulai. By the way, hari ini gue gak bakal nge-podcast sendiri, tapi gue bakal ditemani oleh teman gue. Sharon! Banget intro gue. Oke, Shay. Boleh perkenalin diri sendiri dulu, secara singkat, nama, umur, hobi, cita-cita, sekolah, mungkin ukuran sepatu, tipe jodoh. Oke, silahkan. Nama gue Sharon Perla Arumdapta, umur gue 17 tahun. Gue temennya Justin pas SMP. Sekarang gue sekolah di Penabur Harapan Indah. Terus cita-cita gue mau jadi musisi. Dan ukuran sepatu gue 39, makanan favorit gue bakmi, babi, apa lagi? Wah, babi. Tipe jodoh gue apa aja, siapapun yang mau sama gue silahkan DM. Oke, jadi Sharon ini adalah teman gue dari SD sampai SMP. Jadi dia itu kok suruh nyanyi itu udah the best lah, udah gak ada yang bisa nyanyiin lagi. Cuman alasan gue undang lu ke podcast ini adalah karena gue sangat diberkati dengan salah satu postingan lu akhir-akhir ini tentang overcoming insecurity. Dan dari itu gue terinspirasi untuk membahas soal itu di podcast kali ini. Alright, buat kalian yang belum tahu apa itu insecurity, jadi basically insecurity itu perasaan tidak aman yang membuat seseorang merasa gelisah, takut, malu, hingga tidak percaya diri. Nah, kalau menurut lu sendiri, Shay, insecure atau insecurity apa sih? Terus apa ciri-cirinya kalau seorang itu lagi ngerasa insecure? Kalau menurut gue, insecure itu bukan cuma tentang ngerasa lu jelek. Bukan cuma tentang lu ngaca, terus lu ngerasa, ih gue gendut banget sih. Insecure itu suara-suara kecil di otak lu yang bilang kalau lu gak layak. Kayak you're not worth it. Lu mau pakai baju nih, terus ada suara kayak, emang pantas pakai baju kayak gitu, kan lu gendut. Lu mau post selfie, terus ada suara yang ngomong, lu yakin gak mau diedit dulu, itu jerawat kelihatan loh. Dan gak cuma soal fisik. Insecure itu bisa soal apapun. Soal duit, lu bisa insecure karena lu gak punya duit, karena lu gak punya teman, karena lu gak punya pacar, lu juga bisa insecure. Mungkin buat orang-orang yang di pressure untuk punya nilai tinggi di sekolah, lu juga bisa ngerasa insecure karena itu. Apa aja sih yang bisa bikin insecure. Dan Terus, ya, tanda-tandanya ya, kalau lu insecure itu apa? Sebenarnya buat semua orang tandanya beda-beda. Soalnya kan hal yang bikin kita insecure juga beda-beda. Cuman lu hitung aja dalam sehari seberapa sering sih lu ngatain diri lu sendiri. Karena gini, misalnya kalau lu ngaca terus lu ngerasa aduh perut gue buncit nih. Tapi kalau abis lu ngerasa perut lu buncit, lu mikirnya oh ya udah santai, berarti besok kita workout, kita kurang-kurangin makan. Gak apa-apa, wajar. Itu berarti lu cuman menyadari kekurangan lu doang. Tapi kalau lu ih buncit ya gue, pantes aja sampai sekarang gue gak punya pacar, pasti gara-gara perut gue gendut. Kalau kayak gitu, lu udah mulai ngerasa gak nyaman sama diri lu sendiri. Kan gak enak ya, ngerasa gak nyaman sama diri lu sendiri. Kan lu kemana-mana bawa badan ini gitu. Jadi kalau lu udah gak nyaman sama diri lu sendiri, udah di tahap itu, berarti lu insecure. Jadi basically itu kalau gue bisa rangkum ya, insecure itu kayak perasaan gak pede ya, gak pede gak cuma secara fisik tapi kayak bahkan inside gitu, mentally gitu. Cuman gak pedenya ini sesuatu yang negatif. Jadi kalau misalnya gak pede yang positif kan kayak kita merasa perut kita buncit, tapi habis itu kita mikir oh kita harus workout, harus ini. Jadi kayak justru jadi kayak sebuah motivasi ya kan. Cuman kalau insecure itu perasaan gak pede, tapi akhirnya kita juga gak ngapa-ngapain gitu, malah akhirnya kita menjelek-jelekan diri sendiri. Banget. Atau lu emang jadi workout, memang jadi diet, tapi caranya nggak sehat. Jadinya workout 7 jam sehari, terus nggak makan nasi, ya mati dong anak orang kalau kayak gitu. Iya. Oke. Dengar lu tuh dulu pernah ngerasa insecure ya, sampai mau makan aja ngerasa bersalah gitu.
Bisa ceritain sedikit nggak apa yang lu alamin? banget. Gue tuh mulai insecure kayaknya dari kelas 1 SMP, masih kecil banget. Gue pernah ngeliat ya. Jadi dulu tuh gue suka bikin mini vlog. Gue suka bikin mini vlog waktu gue SMP. Terus gue ngeliat sekarang salah satu klip mini vlognya. Ada gue lagi marah-marah ngomong gini. Aduh sumpah ya aku tuh gendut banget. Bayangin berat aku sekarang 49 kilo. 49 kilo? Segendut apa sih lo 49 kilo? Terus Sharon kecil waktu itu lagi nangis-nangis gara-gara beratnya 49 kilo. Terus waktu itu gue juga balet ya, dan di balet kan lo harus yang bener-bener kayak kurus, bener-bener kurus kan. Jadi gue kayak punya pressure, gue harus kurus supaya cantik, gue harus kurus supaya gue baletnya bagus gitu ya. Plus gue juga ketemu sama banyak orang-orang yang suka ngatain badan gue, yang kalau pas awal ketemu langsung, ih kok gendutan ya, ih aduh tangannya gede gitu kan. Jadi gue ngerasa nggak pede, dan awalnya gue cuman nangis-nangis aja kayak aduh gendut banget, gue jadi nggak percaya diri. Cuman lama-lama gue ngelakuin hal-hal yang ekstrim. Contoh, gue minum obat diet yang please jangan pernah minum obat diet apapun itu, karena satu nggak ngaruh, kedua itu sangat berbahaya buat badan lo bisa mati karena lo makan obat diet. Gue minum obat diet yang kayak gue juga nggak tahu itu tuh aman apa enggak sebenarnya. Cuman ya gue minum, terus emang sih waktu minum obat diet itu gue jadi ngerasa nggak nafsu makan. Tapi terus at one point badan gue udah nggak kuat lagi. Terus pas gue udah gak kuat lagi, justru gue malah makan banyak banget buat ngebales yang kemarin-kemarin ya. Dan itu bikin gue tambah gendut, tambah insecure lagi. Terus abis yang obat diet itu it doesn't work, gue mulai muntahin makanan yang gue makan. Jadi kayak gue makan nih, gue habis makan banyak, terus gue ngerasa bersalah, gue muntahin. Makan banyak, ngerasa bersalah, muntahin. Awalnya gitu, makan banyak, ngerasa bersalah, muntahin. Lama-lama, cuman makan dikit aja gue muntahin. Makan popcorn pas sambil nonton bioskop aja gue muntahin. Itu juga karena gue sering banget nimbang. Jadi kalau orang nimbang sebulan sekali, seminggu sekali, gue nimbang gak tahu. Setiap kali gue konsumsi sesuatu, gue nimbang. Dia mungkin bisa 15 menit sekali, bisa setengah jam sekali. Abis gue minum air putih aja gue nimbang. Misalnya tadinya berat gue 50 kilo. Terus abis minum air putih sama makan permen 1, jadi 50,3. Panik gue. Naik 300 gram panik. Jadi gue langsung muntahin, langsung nangis-nangis. Aduh gak enak banget deh rasanya gue. Gitu sih. Wow, separah itu ya, separah banget sampai sebegitunya ya. Makan popcorn aja kayak harus dimuntahin gitu. Gue tuh tahu, iya gue tahu tuh rasa muntahin tuh kayak nggak enak kayak. Dulu kan gue kecil sering kayak itu kan, enek kayak mau muntah gitu, dan begitu muntah itu nggak enak, gue tahu rasanya sih. Apalagi tapi lu nggak insecure kan pas kecil? Enggak, emang gue itu kalau mengasam lambung ya. Bukan, emang kalau udah habis makan terus lompat-lompat lari-lari ya kayak iya. mau muntah gitu biasanya. Iya. Oke. Nah ini karena muntahnya dipaksa tuh jadi kayak gak enak ambil lah. Muntah tuh nangis juga karena sakit banget muntahinnya. Gak enak lah. Gila ya, parah banget. Dan gue rasa bukan cuman lu doang sih yang ngerasain kayak gitu, tapi kayak di luar situ banyak banget yang ngalamin hal yang sama gitu, cuman dalam bentuk yang berbeda. Nah, gue dan teman-teman di sini pengen tahu gimana lu akhirnya bisa overcome semua rasa insecure lu. Coba bagiin dong sedikit tips untuk teman-teman di sini. Yang bikin gue pertama kali kayak ini udah nggak sehat banget, this has to stop. Itu saat waktu itu gue pernah dalam 3 hari nggak ada makanan satupun yang masuk ke badan gue. Jadi gue makan, tapi kan habis itu gue muntahin kan. Dan bener-bener setiap makanan masuk gue muntahin. Di hari ketiga itu gue udah yang gemeteran gitu mau ngambil apa-apa. Terus pas itu gue punya sahabat sebenarnya yang selalu nasehatin gue.
Terus dia kayak, lu gila ya, lu mau mati apa? Gak makan sama sekali 3 hari. Terus gue bilang kayak, mendingan gue hidup tapi kurus daripada gue mati tapi gendut. Bener kan? Iya, mendingan gue hidup kurus daripada mati gendut. Dan gue kayak, lu mikir apa sih waktu itu? Kok sepengen itu kurus gitu? Kayak seakan-akan kurus itu jadi apa ya? Jadi standar hidup lu gitu. Terus waktu gue lagi muntahin, gue mikir gini, kalau gue punya anak nanti, terus dia kayak gue sekarang yang lagi muntah-muntahin makanan, gue bakal sedih banget. Karena gue bakal kayak, gila ya, gue udah ngerawat lo dari kecil, gue udah sayang sama lo, gue kasih lo makan, kok lu jahat banget sih sama diri lo sendiri? Kok lu ngelakuin hal sekejam ini, sejahat ini sama badan lu? Terus gue juga jadi mikir, kayaknya Tuhan juga lagi gitu deh ngeliat gue. Gue ngerasa kayak waktu gue lagi muntah-muntahin makan gue, waktu gue lagi ngata-ngatain diri gue, Sharon gendut, Sharon jelek, kayak Tuhan ikut nangis bareng gue. Karena Tuhan kayak, gila, gue berapa ribu tahun yang lalu gue datang ke sini dengan semua kerendahan hati, gue turun ke bumi, terus gue dikata-katain orang, gue ditambuk, gue mati di kayu salib buat elu. Waktu gue mati ini tuh gue udah ingat mau nyelamatin Sharon gitu. Tapi Sharonnya nggak mau diselamatin, Sharonnya nyakitin diri sendiri terus, muntah-muntahin makanan, cuman buat pengen kurus gitu. Nggak worth it sama sekali. Makanya gue ngerasa, okay, this has to stop. Ini udah nggak sehat buat gue. Gue yakin juga Tuhan tuh sedih juga ngeliat gue kayak gini. Jadi hal pertama yang gue lakukan adalah stop merasa gue korban. Selama ini kan gue insecure, gue muntah-muntahin diri gue sendiri. Gue muntahin makanan yang gue makan tuh karena gue ngerasa kayak dunia tuh jahat banget ya sama gue. Kok orang-orang tuh ngatain gue gendut terus, orang-orang tuh ngatain badan gue terus. Mereka jahat banget ya gitu. Karena mereka jahat, jadi ya gue begini, gue insecure karena orang-orang lain jahat. Karena kata-kata orang lain itu jahat banget, gue jadi insecure. Terus gue ngerasa itu gue korban. Tapi somehow gue juga nyaman jadi korban terus. Terus gue insecure terus. Tapi terus gue sadar kalau sampai gue mati, gue gak akan bisa ngerubah pikiran orang lain. Sampai gue mati, gue gak akan bisa kontrol apa yang orang lain bilang. Yang bisa gue kontrol itu ya pikiran gue dan respon gue. Karena words are just words. If words can control you, then anyone can control you. Ucapan itu cuman ucapan doang gitu. Cuman kata-kata doang kok gitu. Kalau misalnya kata-kata bisa ngontrol lu, berarti semua orang bisa ngontrol lu dong. Dan itu serem banget gak sih? Kalau hidup lu dikontrol oleh ucapannya orang lain, terus lu gak punya kontrol terhadap hidup lu sendiri. Jadi kayak lu hidup aja gitu jadi puppet. Terus omongan orang lain yang ngatur. Kalau orang bilang gendut, lu langsung cepet-cepet diet. Kalau orang bilang lu jelek, lu langsung cepet-cepet langsung gitu. Kan gak enak. Jadi gue akhirnya nemuin 3 rumus lah istilahnya. Gue nemu 3 rumus supaya gue bisa keluar dari insecurity gue. Pertama, gue harus sadar nilai diri gue di mana. Nilai diri means lu harus tahu letak value lu di mana. Value kan ada banyak nih. Ada fisik, ada materi, ada skills, ada ilmu, ada bakat. Nah, dari itu semua, yang mau lu jadiin nilai diri lu yang mana? Lo yakin nilai diri lu mau terpatok sama penampilan doang? Karena penampilan itu nilai diri yang paling gak abadi menurut gue. Nanti ya, pas lu tua, lu bakal keriput juga. Pas lu tua, lu bakal... Kecantikan ini bakal hilang cepet banget. Gak usah nunggu tua. Ini amit-amit deh, kita kasih contoh ekstrim. Lu udah susah-susah make up, susah-susah
kayak diet, susah-susah workout, susah-susah maksa diri lu buat cantik. Gue nggak bilang makeup itu salah ya, gue juga nggak bilang diet itu salah. Tapi kalau tujuannya itu untuk maksa diri lu supaya cantik, itu salah. Lu udah ngelakuin ini semua, terus tiba-tiba lu ketabrak truk, muka lu hancur, badan lu hancur, lu nggak bisa gerak. Kalau nilai diri lu di penampilan, lu bisa apa? Kalau nilai diri lu cuma di looks doang, lu bisa apa? Kalau badan lu udah nggak bisa gerak nih, terus muka lu udah hancur. Terus, tapi ada juga beberapa orang yang masih mikir kayak, aduh tapi gue tuh bener-bener jelek banget. Gue emang memilih nilai diri gue tuh penampilan gue. Tapi gue jelek banget, gimana dong share? Gue udah workout, gue udah diet, gue udah make up, udah skincare, tapi gue masih jelek, gimana dong? Ya udah, oke deh. Kalau lo percaya lo jelek nggak apa-apa, fine. Cuman kalau lo udah tahu lo jelek dan lo fokusnya ke situ doang, ya lo bahagianya kapan? Lo fokus ke hal yang lo bisa ubah dong. Kalau misalnya lo beneran ngerasa, aduh diri gue nggak bisa diubah, gue udah jelek mentok, ya lo belajar biar lo jelek tapi pintar. Lo cari duit biar lo jadi jelek tapi kaya. Lo baik sama orang biar lo jelek tapi baik. Lo jangan fokus ke hal-hal yang lo nggak bisa ubah. Karena kalau lo fokus ke hal-hal yang lo nggak bisa ubah, selamanya lo bakal sengsara, nggak bakal bisa bahagia kalau kayak gitu. Rumus yang kedua itu punya mindset dewasa atau bocah banget. Jadi maksud gue dewasa atau bocah banget, kalau lo mikirnya dewasa, lo mikirin semua hal dengan sangat logis. Jadi waktu lo di body shaming sama orang, tuh lo bener-bener tulis tuh, lo jadiin graph gitu, lo tulis kayak di body shamingin sama orang, dampaknya apa, terus ini dampaknya bener-bener separah itu enggak. Kalau nggak separah itu, ya berarti itu nggak jadi masalah. Karena kadang kalau kita nggak tulis apa yang lu pikirin, lu tuh cuma overthinking aja sebenarnya. Orang bilang lo gendut, mungkin sebenarnya outcome-nya cuman tinggal cek aja berat badan gue ideal apa enggak. Kalau masih ideal ya nggak masalah, kalau enggak tinggal diet, gampang kan. Cuman kita sering kayak dibilang gendut sama satu orang, terus ternyata kita sebenarnya nggak gendut, tapi kita langsung yang kayak, oh berarti gue obesitasnya, berarti gue jelek nih, berarti orang lain nggak bakal ada yang sayang sama gue karena gue jelek gitu. Jadi lu mikirin semua hal dengan sangat-sangat logis, lu catat semuanya supaya jelas bener-bener di depan mata lu apa sih yang lu rasain. Atau kalau mikir dewasa terlalu rumit, ya pilihan kedua mikir kayak bocah. Apapun yang orang bilang, ya lu tutup kuping, lu nggak mau dengar. Misalnya lu pakai flanel, ini kan flanelnya oversize nih, tapi gue seneng pakai flanel oversize. Terus ada orang yang bilang, ih jangan pakai baju-baju oversize kayak gitu, tahu Sharon, ntar kelihatan gendut, ntar kelihatan kayak ibu-ibu hamil. Ya lu langsung pasang mindset bocah, ya udah nggak mau dengar, pokoknya gue cantik, udah bye, gue nggak mau dengar kalian. Pakai mindset yang bocah banget. Jadi yang kedua itu pakai mindset dewasa banget atau bocah banget, antara logika banget atau bener-bener nggak peduli sama dunia ini. Yang ketiga itu sayang. Jadi kadang kan lu pernah nggak Jess, lu ngelihat cewek biasa aja, tapi waktu lu suka sama dia, lu jadi kayak, ih cantik banget ya nih orang. Lu pernah gitu nggak sih? Pernah. Kayak awalnya lo ngeliat, aduh biasa aja deh. Cuman pas lo kenal, lo tahu prestasinya dia apa, lo tahu dia baik gitu. Lama-lama jadi kayak, ih cantik ya nih orang. Sama, kita ke diri kita sendiri juga gitu. Once kita mulai sadar gitu, pencapaian kecil kita apa. Kalau gue sih biasanya setiap hari gue tulis di buku pencapaian gue apa hari ini. Gak usah gede-gede, cuman kayak hari ini Sharon bersihin kamar, Sharon baca buku, Sharon minum air putih 4 liter. Itu menurut gue pencapaian buat gue. Terus gue jadi keren ya gue gitu. Pas gue udah sadar,
ih gue keren nih, gue sayang nih sama diri gue sendiri, lama-lama guanya jadi cantik beneran di mata gue, dan itu bukan ilusi. Kayak waktu gue dulu insecure, gue itu pakai baju bukan untuk menunjukkan kecantikan gue, tapi untuk menutupi kejelekan gue. Jadi gue nggak milih baju yang bagus, gue nyari baju yang bikin kelihatan kurus. Once gue stop mikirin itu, once gue kayak oke, ini baju bagus, pede aja pakai, bagus pede aja pakai, banyak jadi cantik beneran. Orang-orang bilang gitu, kayak gue makin cantik, gue makin pede, style gue makin bagus. Itu karena gue nyaman sama apa yang gue pakai. Gitu. Jadi itu sih rumus-rumusnya. Oke, jadi Gampang kalau kok, gampang banget. gue sih setuju banget kayak apa kita itu nggak boleh how words can don't let words change you kan. Karena gue juga sebagai sekarang kan gue ketua OSIS gitu kan, dan gue belajar kalau misalnya ada suatu hal gitu, misalnya kita pengen nanya nih soal hal yang misalnya berhubungan dengan misalnya ini kita mau bikin event, tapi eventnya ini yang sebenarnya berhubungan itu sama si A, B, sama C gitu kan. Nah, terus kalau misalnya lu ngotot buat nanyain semua orang gitu ke A sampai G, pendapat lu gimana? Akhirnya misalnya 3 orang itu punya 3 pendapat yang berbeda, 5 orang 5 pendapat yang berbeda, 10 orang 10 pendapat yang berbeda gitu. Jadi kalau gue bilang, gue sih setuju banget sama yang menganalisa itu kan, yang berpikir dewasa. Jadi kayak lu pikir, lu kalau bisa, apalagi kalau misalnya lu suka overthinking, gue tuh lihat di Instagram kayak ada if you're an overthinker katanya, write things down gitu, tulis kayak misalnya si ini ngatain lu ini gitu, ngefek gak sih ke hidup lu gitu kan, atau itu sesuatu yang penting gak sih. Cuman kadang ya, dan most of the time orang-orang yang ngatain lu, gue jamin 100% mereka juga nggak cakep. Selalu orang-orang yang ngatain gue tuh kayak mukanya demek juga, buluk. Terus gue kayak apa yang mereka tahu soal kecantikan gitu. Lu langsung percaya lu jelek, ini orang juga jelek, ya lu kenapa percaya sama dia cuma ngatain lu doang. Kata temen gue, ugly people get mad more often, karena mereka nggak puas sama diri mereka sendiri, jadi mereka marah-marahin orang, lu jelek, padahal dia yang jelek gitu sih. Oke, bener-bener. Jadi kalau gue ulang, cara untuk naikkan security itu 3 hal ya. 1, harus know your value gitu. Kayak value lu itu nggak sekedar cuman di penampilan gitu, tapi bisa ada hal-hal lain, misalnya you're talented gitu, atau misalnya you're good at this, you're good at that gitu kan. Jadi jangan fokusin sama satu hal aja. Kemudian kedua, punya mindset either dewasa banget atau bocah banget. Cuman gue pengen revisi dikit sih yang bagian ini. Menurut gue penting untuk kita punya integritas itu kayak lu punya prinsip sendiri, mindset sendiri, ideal sendiri gitu. Jadi bukannya kita 100% kita tutup kuping kita sama orang lain gitu. Karena itu ada quotes kalau your ignorance itu bahaya banget, dan itu bisa mencapai bad things lah pokoknya. Bener-bener. Dan gue pikir lo harus punya suatu prinsip gitu kan, know who you are gitu. Jadi begitu orang bilang apa gitu, yang bagus lo ambil, yang jelek lo buang. Atau kalau misalnya yang jelek dan memang kan ada kita nggak tahu kan, misalnya Tuhan pakai siapa gitu, negor kita gitu kan, misalnya kita ini yang udah males banget, sudah gendut itu udah parah banget, udah sampai nggak bisa gerak, dan itu bad gitu buat kita, bahaya gitu buat kita. Nah itu kita bisa pikir, oh ini benar juga gitu, dan gue harus ngelakuin sesuatu, fokusnya itu kepada solusi gitu, jangan fokus kepada masalahnya. Dan yang terakhir adalah untuk kita bisa sayang diri sendiri, kayak lagunya Justin Bieber, Love Yourself. Nah jadi begitu lu tahu gitu your worth ya kan, nomor 1 you know your worth. Terus kita bisa memilah apa yang orang bilang gitu. Dan terakhir kita bisa menyayangi diri sendiri. Kita pasti otomatis, ibaratnya singkatnya be yourself gak sih? Jadi diri sendiri gitu. Jadi kayak lu kan, begitu lu udah
overcome your insecurity gitu, justru your style of clothing gitu yang tadinya lu pikir aneh, begini, justru orang malah suka kan. Jadi kadang-kadang your uniqueness itu kadang-kadang kita takut gitu, cuman penting kita untuk menghargai diri sendiri gitu. Contoh konkretnya ya, tipe badan gue tuh curvy. Dulu gue pengennya pakai baju-baju cewek-cewek Korea yang tinggi, langsing, kurus. Iya, nggak bakal cocok di gue. Iya, nggak bakal. Gue nggak bakal bisa pakai baju-baju Lisa sama Jisoo. Nggak mungkin. Cuman kalau once gue pakai baju yang nah kenapa ya buat cewek-cewek curvy tuh emang baju yang cocok di mereka tuh baju-baju yang nge-press sama badan. Kalau mereka pakai baju yang longgar, ntar kelihatannya jadi gendut banget gitu. Dulu gue nggak pede karena orang selalu bilang, itu pasti cuman mau pamer dadanya doang gitu. Itu mah jablay gini-gini. Terus once gue tahu kayak enggak kok, intentions gue pakai baju ini bukan untuk pamer badan gue, bukan untuk pamer aurat, tapi karena memang ini yang cocok di gue. Jadi ya udah, gue pakai itu dan orang-orang ya bagus gitu responnya. Kan gue juga bukan yang kayak pakai tank top celana pendek gitu kan, enggak. Iyalah. Cuman kayak gue pakai harus beretika gitu kan. Iya, beretika, betul. Cuman kayak once gue berani gitu pakai baju-baju yang gue suka, orang-orang jadi ngerti dan orang-orang rasa oh ya cantik kok. Oke. Itu sih. By the way, untuk teman-teman yang lagi ngalamin hal yang sama atau kalian punya masalah insecurity dan kalian pengen curhat, bisa DM ke kakak kita @SharonPerla. Boleh banget kalian kalau ada masalah yang sama, kalian bisa curhat, kalian bisa minta suggest, kita open banget. Atau kalian mau misalnya DM ke gua @JustinChang juga gak apa-apa, terserah. Nanti I will put the link below. Oke. Terima kasih banget Shay buat waktunya hari ini. Really blessed with what you're sharing today. Dan doa gue buat teman-teman di luar sana yang ngalamin hal yang sama, semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi suatu pelajaran gitu buat kalian, dan kalian bisa use that gitu to overcome your insecurity. Nah, sekali lagi thank you Shay, dan thank you teman-teman yang udah nonton sampai habis. That's it for today. Stay tuned for our upcoming podcast. Remember, change starts from you. Yes, you. Ingat guys, kalian semua ini diciptakan Tuhan dengan keunikan dan tujuan masing-masing. Karena itu jangan biarkan kekayaan, penampilan, ataupun kepintaran menjadi suatu standar yang menentukan siapa diri lu sebenarnya. Karena ingat, mau kalian ngerasa jelek, bodoh, miskin, kalian semua itu unik. Dan percayalah, lu ada di dunia ini untuk suatu tujuan yang mulia. Karena itu lu jangan insecure lagi karena lu gak kayak si A atau si B. Tapi know your worth. Karena lu tuh berharga dan mulia.